Aku setahun 2 tahun kok gini-gini aja zikirku yang nggak sampai-sampai. Ada yang 20 tahun belajar pun belum sampai-sampai deh. Tapi dia sabar. Bukan kekuatan kita untuk bisa sampai berdialog, bisa berjumpa, bermusyahadah, bermakrifat kepada Allah. Tapi karena Allah sendirilah yang sudah membuka berkehendak, atas izinnya lah manusia itu bisa bermakrifat kepada Tuhannya. Bukan zikir kalimat zikirnya yang salah atau gurunya yang salah ngajar, kitanya yang nggak punya adab, penuh dengan penyakit hati kita. Gimana kita mau sampai kepada Tuhan? Nggak akan diterima Allah kalau hati kita tuh masih banyak najis, sombong, dengki, iri hati, buruk sangka, syirik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Afatumaruna ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakshash
سدرات ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Sadaqallahul azim. Sadaqallahu nabiyul karim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya yang Allah muliakan, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering diperingati oleh umat Islam seluruhnya sebagai gambaran mengagungkan dan dijadikan suatu momentum dalam memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa atau kejadian Isra Mi'raj ini sebagai pijakan tujuan dari tasawuf. Ke malam hari ini cara singkat, mudah-mudahan bisa padat dan bisa diterima. Kita ngaji tentang Isra Mi'raj, apa yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam pandangan tasawuf. Walaupun riwayat tentang Isra Mi'raj ini bermacam-macam, beraneka ragam, tapi semuanya yang berbeda-beda itu bisa disimpulkan bahwa pada intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diperjalankan, bukan berjalan, diperjalankan. Beliau itu diperjalankan oleh Allah dengan perjalanan horizontal dan vertikal Isra dan Mi'raj. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan vertikal atau Mi'raj, disinilah Nabi Muhammad SAW menaiki langit, dari langit satu ke langit selanjutnya, langit demi langit sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh beliau bertatap muka dan berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menghasilkan suatu kewajiban bagi diri dan umatnya, yaitu sholat 5 kali dalam sehari semalam.
Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, dalam dunia tasawuf, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya dijadikan sebagai momen bersejarah yang hampa atau tidak bermakna, tapi justru dijadikan sebagai simbol inspirasi mistikus, spiritual. Seorang manusia bisa bertemu dan berdialog dengan Tuhannya. Makanya dalam sholat itu ya berdialog kepada Allah, bukan hanya sekedar baca saja. Allahu Akbar, mempercantik suara nada saja. Kalau orang bacanya panjang pendeknya tajwid nggak beres, salah. Memang betul salah. Tapi hatinya dia bisa berdialog. Kalau dibandingkan suara cantik kurang cantik, panjang kurang panjang ayatnya baca kalau jadi imam, tapi tak ada sedikit pun merasa dia berdialog kepada Tuhan. Kalau kita ingin merasakan berdialog kepada Tuhan dalam sholat dan dalam berzikir kita kepada Allah, ya, jangan pakai nafsu, jangan pakai akal, nggak nyampe otak kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, penyaksian alam malakut atau tersingkapnya hijab atau tabir ketuhanan, dalam istilah tasawufnya musyahadah, penyaksian dalam dunia tasawuf itu menjadi tujuan akhir pencarian kejernihan jiwa bagi mereka. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu sebagai iktibar, dibalikkan kepada diri manusia, itulah perjalanan manusia dalam menuju kepada Allah. Perjalanan peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah dicuci dulu hatinya. Bukan berarti hati Rasulullah ada dosa ataupun kotor. Rasulullah itu nggak pernah melakukan dosa dan salah, apalagi berdosa, melakukan maksiat, tidak. Maksudnya diambil, dicuci itu ditambah lagi bersih sebagai iktibar bagi kita. Kalau mau menghadap Allah ya bersuci dulu. Kalau mau sholat wudhu dulu, begitu itu. Itu bisa ditandai. Kalau kita selalu menjaga wudhu kita, kalau batal wudhu, mudah-mudahan mulutnya bisa dijaga. Karena dalam wudhu itu ada kumur-kumur. Dalam wudhu itu ada membasuh telinga, ya. Ada orang yang rajin berwudhu, berkumur-kumur dalam wudhu itu terjaga mulutnya. Gak selalu menggibah, buka aib, fitnah, caci maki, marah-marah. Masa paling benar. Baik. Nah, lihat. Ketika naik Mi'raj, Rasulullah juga masih diganggu. Panggilan kanan dipanggil oleh Nasrani, panggilan kiri, panggilan kanan panggil Yahudi, panggilan kiri Nasrani, depan adalah gambaran dunia. Sebelum masuk ke langit pertama, Rasulullah pun dijegat oleh yang namanya iblis ataupun ibrit. Begitulah perjalanan kita untuk menuju Allah, nggak gampang. Banyak godaan-godaan, panggilan-panggilan. Kalau panggilan itu ketika dipanggil dalam menuju kepada Allah kita menoleh, maka kita akan gagal. Bagi orang-orang sufi itu akan dianggap gagal. Dia udah jalan menuju terus, sudah mau sampai ke langit.
digoda dapat panggilan, macet, noleh, ngikut, turun lagi. Tapi kalau ngomong merasa paling udah sampai, gitu kan, gagal karena dipanggil kanan, panggil kiri, depan. Nah, kalau orang-orang belajar di thariqah itu banyakan gagal di situ, nggak tahan dengan panggilan-panggilan, gagal. Kadang-kadang dia yang udah gagal nyalahkan gurunya yang salah ngajarin. Aku setahun 2 tahun kok gini-gini aja zikirku yang nggak sampai-sampai. Ada yang 20 tahun belajar pun belum sampai-sampai deh. Tapi dia sabar. Bukan kekuatan kita untuk bisa sampai berdialog, bisa berjumpa, bermusyahadah, bermakrifat kepada Allah. Tapi karena Allah sendirilah yang sudah membuka berkehendak. Atas izinnya lah manusia itu bisa bermakrifat kepada Tuhannya. Bukan zikir, kalimat zikirnya yang salah atau gurunya yang salah ngajar, kitanya yang nggak punya adab, penuh dengan penyakit hati kita. Gimana kita mau sampai kepada Tuhan? Nggak akan diterima Allah kalau hati kita tuh masih banyak najis, sombong, dengki, iri hati, buruk sangka, syirik. Tapi kiamat pun nggak akan bisa sampai kepada Tuhan kalau kita mau menuju kepada Allah itu masih membawa najis dalam hati. Wallahi nggak akan bisa sampai. Sampai pun hanya halu saja karena bantuan jin. Jangan disangka jin itu nggak tahu tauhid, dia lebih kenal Tuhan. Sebelum kita lahir aja jin udah kenal duluan sama Tuhannya. Paling taat lagi iblis itu, paling setia. Sampai hari ini iblis itu setia sama Tuhannya. Disuruh tugasnya, dikasih tugas sama Allah untuk menggoda manusia, nurut, nggak nolak. Walaupun tahu dia risikonya bakal memang pasti masuk dalam neraka, tapi nurut, nggak nolak. Ini kayak mana mau sampai? Perintah mursyidnya, gurunya pun kadang-kadang dibantah. Panggilan kiri, depan, gambaran dunia. Nenek-nenek tua dengan pakaian minim, dengan berhiaskan harta dunia. Makanya dalam suatu peristiwa kumpulan majelis khusus, Abah pernah ngomong, dalam zikir kita kadang-kadang kalau orang yang tawadhu itu digoda itu. Kadang di depan kita dihadirkan wanita-wanita telanjang sambil berjoget. Kadang jin gitu. Wah, kadang ditawari harta, kadang dalam dunia nyata ditawari jabatan lagi. Oh, panggilan-panggilan kalau kita nggak kuat tauhid kita dan nggak selalu mendampingi dekat dengan guru kita, nggak terus bertawadhu, gagal ngikut kita kepada hal-hal yang awalnya ditawar dengan hal yang indah tapi menyesatkan. Sama kayak sekarang kan, tawarin kalau milih aku gitu kan, akan ku aspal, ku bikin keramik jalan raya gitu, ku
dibikinkan jembatan di kampung ini. Di kampung itu nggak ada sungai. Jembatan tuh apa dikit. KTP gratis, minta pun mau ya. Orang pertama ngasih 100 tampung. Calon kedua ngasih 300 tampung kan. Ada berapa kaos partai di rumah? Blender. Ya Allah, ya Rabb. Ya, kuatkan ya, banyak godaan-godaan di depan bagi yang menempuh jalan untuk menuju kepada Allah. Kuatkan diri, apalagi ini akhir zaman. Banyak polesan-polesan yang menggoda hati kita. Nggak bisa jatuh. Sayang kalau yang sudah naik hanya gara-gara tawaran dunia. Baik, kita lanjut. Monggo sebelum abang lanjut, ada 2 lagi yang mau naik-naik. Itu makanya dalam perjalanan tasawuf yang dia mempraktekkan tasawuf menuju kepada Allah itu, dalam sufi makom dalam standar di tasawuf itu jumlahnya ada 7 makom. Sebenarnya banyak hijab-hijab, tapi standarnya itu 7 lapis, 7 lataif. Maka kalau dalam tarikah itu 7 latif itulah yang harus kita zikirkan. Hati, kolbu, zikir Allah, Allah, Allah. Latifaru, zikir Allah, Allah, Allah. Semua dizikiri. Khofinya, sirnya, natikonya, akhfanya, ulu jasadnya. 7 lapis. Putaran tawaf 7 juga. Hari 7. Anak 7, istri 7. Oh, ada yang istri 7 sini? Belum ya? Standarnya 7. Apa yang 7 terminal itu dalam tasawuf? Taubat. Ini awal langkahnya, makom pertama. Jadi orang-orang yang mempelajari tasawuf itu mau masuk tasawuf, dia betul-betul memang dia taubat nasuha. Yang dulunya tidak pernah berzikir, masuk dia mempelajari ilmu tasawuf, zikir rajin, semuanya zikir. Dulu kalau zikir biasa-biasa saja, kemudian dia masuk mempelajari tasawuf, mempraktekkan ilmu tasawuf dalam thariqah itu. Perlu diingat ya, saya pernah membuatkan satu kalam begini: tauhid tanpa tasawuf omong kosong. Tasawuf tanpa masuk ke dalam thariqah juga omong kosong. Thariqah tanpa bermursyid lebih omong kosong. Aku nggak punya guru, tapi aku belajar sama guru sejatiku sendiri, dapat sendiri. Dari mana jalannya? Tahu dari mana itu kalau guru sejati tanpa ada guru yang ngasih tahu? Ngarang, halu ya. Iya kalau guru sejati, menurut kalau jin, korin. Itu yang ditegaskan oleh Syekh Yazid Al-Bustami. Belajar tanpa guru itu pasti sesat, kata beliau. Sesat, kayak kuburan tanpa batu nisan atau tanpa patok. Sesat. Bagaimana nggak sesat? Sanatnya nggak nyambung. Siapa yang mau bertanggung jawabin dia itu?
Ketika ditanya nanti dalam kubur sama malaikat, mana biuka? Mana bisa terjawab dia? Nong sanatnya nggak sampai kepada Nabi. Belajar sama siapa dia? Dia nggak belajar kepada yang diwarisin oleh Nabi. Mana bisa terjawab itu? Orang yang tidak punya guru selama hidupnya, nggak pernah belajar, nggak punya guru dia, nggak punya mursyid, nggak akan bisa dia menjawab pertanyaan mana biuka itu. Itu ya makom pertama taubat, kedua waro, ketiga zuhud, empat fakir, lima sabar, enam tawakal, dan yang ketujuh, makom ketujuh adalah ridho. Ridho dengan ketentuan Allah. Apapun yang dihadapkan, apapun yang diberikan Allah, dia tetap ridho. Ilai anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu makom-makom dalam tasawuf. Baik, Abah mau singkat saja. Sekarang kita cerita makna dari Isra Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Walaupun ini sudah pernah Abah kaji, tapi kita sekedar ngulang karena kebetulan bulan ini bulan Isra Mi'raj. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang kucintai, yang kusayangi karena Allah. Isra itu artinya perjalanan, sedangkan Mi'raj itu artinya sampai. Dan Sidratul Muntaha itu artinya penghabisan, selesai. Isra, perjalanan. Makanya kalau kita mau berzikir itu, mau menghadap Tuhan, enak malam kan. Tahajud, tawajud, itu enak malam. Isra, perjalanan. Kita ingin berjalan menuju Allah. Jadi kita riyadho, kita tawaju itu perjalanan. Kita ingin berjalan untuk menuju Mi'raj. Perjalanan. Jadi kok bagi istri yang lagi ngambek sama suaminya, mau keluar rumah, mau pulang tempat orang tua, bungkus tas, malam-malam. Mau kemana bu? Mana Wak? Mau Isra. Perjalanan malam. Mau minggat. Mau kemana Wak? Mau Isra. Jadi Isra dan Mi'raj itu artinya perjalanan yang sampai. Dan Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Nabi berjumpa Allah menaiki buraq. Jadi perjalanan kita itu punya tujuan supaya sampai kembali kepada titik asal mula kita, asal usul kita. Jadi sebenarnya kita ambil iktibar bahasa-bahasa kiasan yang harus kita kaji kembali kepada diri kita, yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Secara singkat kita ambil arti dari kata buraq. Buraq itu berkah, diberkahi, sehingga perjalanan itu secepat kilat. Maka sesuatu yang diberkahi Allah cepat kilat, berkah. Coba lihat
ayatnya yang Abah baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruhnya serta dalam kondisi sadar, bukan mimpi, pada sebagian malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Kalau orang dulu mungkin sampai sekarang itu mereka itu mengatakan bahwa buruk itu kuda putih. Mungkin kita bisa ikut-ikut sampai sekarang nafsirkan buruk itu, mengkiaskan buruk itu adalah kuda putih, karena pada waktu itu kudalah tunggangan paling cepat. Barokna, diberkahi, buruk, jadi perjalanan yang diberkahi, bukan dengan kuda putih. Artinya Nabi Muhammad berjumpa Allah dengan naik kendaraan ilmu yang diberkahi. Apa ilmunya? Ma'rifatullah. Kita ingin menuju kepada Allah, tapi kalau nggak punya ilmunya gimana? Itu ilmu yang diberkahi, ma'rifatullah. Maka barang siapa kita yang ingin berjumpa Allah, dia harus tahu dulu ilmunya sampai tahap ilmu penghabisan. Kalau nggak tahu ilmunya, gimana kita mau jumpa Allah? Ilmu yang diwariskan Allah melalui Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad mewariskan kepada para sahabat terus kepada tabiin, teruslah kepada ulang sampai hari ini. Gitu. Jadi Isra itu perjalanan malam, karena Isra itu berasal dari kata sarok, perjalanan di malam hari. Mi'raj itu sampai. Jadi kalau kita sudah berjalan, udah niat untuk menuju kepada Allah, jalan terus sampai kepada titik penghabisan. Jangan tanggung-tanggung. Kalau udah basah sekali. Kalau udah nyemplung, jangan hanya sampai mata kaki saja. Terus sampai berendam, sampai tidak nampak lagi kepala di permukaan. Terus masuk tenggelam dalam lautan, agar kita tahu benar-benar rasanya di dalam laut itu. Indahnya di dalam ciptaan alam
alam yang diciptakan oleh Allah dalam laut, sehingga kita tiada lagi berkata-kata kalau sudah masuk dalam lautan. Hanya bengong, takjub, terheran-heran. Yang ada hanya ucapan dari bibir kita ketika sadar, Subhanallah, Allah, Allahu Akbar, Allah. Hanya napas dalam lautan itu. Dan napas itu berhuruf berzikir kepada Tuhannya. Yang keluar hanya umpruk, buih-buih dari mulut kita. Yang padahal itu bersuara, Allah. Tiada kalimat lain kecuali hanya zikir kepada Allah. Itu kalau sudah masuk dalam lautan benar-benar. Nggak ada orang masuk dalam lautan bisa ngomong apa enggak, ngomong pun enggak denger. Yang ada hanya buih-buih yang keluar dari mulutnya. Maka kalau udah masuk lautan itu enggak bisa cerita, mau ngomong kayak mana mau diceritakan ya. Udah keluar dari lautan baru bisa dia cerita itu. Maka sering-seringlah mandi di laut. Sering-sering mandi di laut. Oh, jangan sepele dengan air laut itu. Banyak mukjizat atau ilham atau karomah, banyak obat di dalam air laut itu. Bersahabatlah dengan lautan, agar suatu saat ketika air laut itu naik ke daratan, dia kenal kita. Bersahabatlah dengan angin. Ketika satu saat angin itu kencang dengan perintah Allah untuk menghancurkan alam, angin itu sudah kenal dengan kita. Bersahabatlah dengan api. Suatu saat api diperintah oleh Allah untuk membakar alam ini, harta kita, api itu sudah kenal dengan kita. Bersahabatlah dengan tanah. Ketika kita dimasukkan jasad kita dalam tanah, tanah itu sudah kenal dengan kita. Sehingga dia segan untuk menjepit kita dalam alam kubur itu. Karena dalam diri kita juga tanah, api, air, angin. Baik-baiklah dan seringlah bersatu kepada alam. Paham yang kira-kira masuk ya? Masuk enggak? Mereka bahasa apa itu? Biarinlah. Ini belum ngeri ini. Masih rendah. Jangan sombong kepada alam dan jangan rusak alam ini. Ini sama alamnya pun sombong gimana? Apa enggak marah nanti Peti Pera kalau sombong sama alam? Biarkan aja alam sombong. Yang penting kita jangan sombong kepada alam, nanti kena jewer sama kakaknya, Peti Pera. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, alam dulu atau kita dulu yang diciptakan Allah? Jawabannya ya Peti Pera dulu lah. Karena alam itu adiknya Peti Pera. Ya. Alam Badukun. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa Allah naik apa? Tadi udah kita katakan naik buruk. Bagaimana ternyata buruk itu? Tadi Abah sudah katakan bahwa banyak orang dari zaman dulu atau mungkin sampai sekarang menafsirkan bahwa buruk itu sebagai kuda putih, kuda yang ada sayapnya. Padahal itu tafsiran orang-orang Yahudi, kita pakai sampai sekarang.
Jadi buruk itu dalam bahasa Arabnya kilat, bukan kuda putih. Tafsiran kuda putih itu bukan dari kita, bukan dari orang Islam, dari Israel. Mereka mengatakan bahwa buruk itu adalah kuda putih. Buruk itu kilat karena diberkahi, cepat, laju, pantas, kilat. Itu tafsiran. Dengan zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru itulah kilat. Itu paham. Kilat. Sambil ngopi. Supaya enggak ketinggal. Alhamdulillah. Jadi kendaraan yang dipakai baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan kuda putih. Jadi kalau kita yang ingin berjumpa Allah harus ada ilmunya. Betul apa enggak? Betul. Karena ada ilmu. Lantas Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di mana? Di Sidratul Muntaha, di langit. Kemudian kalau kita katakan berjumpa Allah di Sidratul Muntaha di langit, berarti Allah bertempat. Sedangkan Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh tempat, karena tempatlah yang butuh Allah. Walaupun ada golongan-golongan sebelah menyatakan bahwa na'udzubillah min dzalik, Allah di atas, Allah di langit, mereka menganggap seperti nongkrong, seperti makhluk, seperti raja yang menunggu prajuritnya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Pernah kita bantah dengan kalimat mereka seperti itu, mereka bantah lagi. Nggak mau kalah memang. Wahabi itu nggak mau kalah. Udah terbukti salah pun tetap mau cari kebenaran, cari pembenaran. Allah di atas, mana Allah? Berarti menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Allah laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak butuh tempat, tempatlah yang butuh Allah. Lantas apa arti langit? Istilah langit itu artinya tinggi, bukan di atas. Langit itu artinya ketinggian, tinggi. Kalau kita ingin menuju kepada Allah, makrifat itu adalah ilmu yang tinggi. Orang manusia, seorang hamba yang bisa sudah berdialog kepada Allah, manusia yang tinggi. Bukan langit itu artinya di atas. Langit itu artinya tinggi. Nanti boleh tanya, Bah, kitab apa, Bah? Kitab otak-atik aja ini. Seperti Buya Ar-Razi pakai kitab, rujuk pada kitab. Jadi kalau mau yang dengar, mau ikut-ikut, mau enggak ya terserah. Yang penting ini cerita Isra Mi'raj hakikat menurut tasawuf, menurut sufinya, bukan menurut kitab. Kalau mau pakai kitab, ngajinya sama yang lain, jangan sama Abah. Abah nggak pakai kitab,
karena nggak pandai baca kitab. Kitab kuning itu kan hurufnya barisnya gundul. Jangankan baca kitab gundul, kitab gondrong yang hurufnya gondrong aja bah kadang-kadang cengap-cengap. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin kan cengap-cengap. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Gitu. Jangankan baca huruf gundul, huruf gondrong saja pun kadang-kadang apa cengap-cengap. Gimana lah? Nggak pernah nyantri. Nggak pernah nyantri kok jadi ustadz, jadi kiai. Ya suka hati Allah lah. Siapa yang ngarang, yang larang-larang? Orang nggak sekolah jadi ustadz, yang larang siapa? Ada syarat jadi dari Nabi Muhammad SAW. Yang kalau mau jadi dakwah, mengikut dakwah harus kuliah S1 dulu, SAG gitu, harus pesantren dulu, gitu, harus jago baca kitab dulu gitu, ada syarat dari Nabi. Itu syarat dari manusia yang akal-akalan, manusia yang takut disaingin. Gak ada syarat dari Nabi itu. Dakwah harus hafal kitab ini dulu, kitab itu dulu, atau harus mondok dulu, nggak ada. Harus S1 dulu, kuliah di agama dulu, universitas Islam gitu, agama. Itu akal-akalan manusia. Baik. Jadi langit itu artinya tinggi, bukan di atas. Lantas maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Allah di tempat yang tinggi. Derajat itu harus tinggi. Artinya manusia yang memang sudah bisa berjumpa dengan Allah adalah manusia yang tinggi, sempurna. Tanda insanul kamil, manusia yang sempurna. Yang sering kita ungkapkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Tapi kita tak tahu dan tidak berusaha bagaimana untuk menyempurnakan diri kita. Hanya ngaku-ngaku sudah sempurna saja. Jadi lantas yang dimaksud dengan tinggi apanya? Tinggi ilmunya, itu tadi yang Abah bilang. Tinggi ma'rifatnya, baru berjumpa Allah. Artinya paham ilmunya, paham ma'rifatnya, praktekin, baru bisa berjumpa dengan Allah. Bukan tinggi itu nunjuk langit. Langit itu artinya bukan di atas, langit itu tinggi. Langit itu bukan di atas kepala. Paham ya? Paham ini ya? Langit ya. Jadi kalau ditanya sama orang arti langit itu bisa dijelasin. Langit itu bukan berarti di atas yang dari kepala kita ini yang kita nampak. Arti langit itu tinggi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah di tempat yang tinggi. Tinggi atas bukti, tinggi ilmunya, tinggi ma'rifatnya, tinggi pengetahuannya. Tengok seluruh alam sudah dalam sepertiga malam bisa dilewati. Seluruh alam semesta, yang nyata maupun yang gaib. Alam yang mana terlewati oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mi'raj, berjumpa kepada Allah, semua alam pasti terlewati. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa kita kenal Allah. Makanya dia naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha.
Apa Sidratul Muntaha itu? Penghabisan. Sidratul Muntaha itu tahap ilmu yang penghabisan, tamat. Udah cuman udah pulang, udah kembali kepada Tuhan, mau apa lagi? Tamat, udah kembali kepada asal. Sebelum mati, dia sudah mati duluan. Sebelum mati benaran, dia sudah tahu dia pulang. Jadi begitu nanti dia keluar dari jasad ini, memang betul-betul mati, dia tahu jalan dia, udah langsung dia kembali kepada aku udah pernah lewatin ini. Tinggal enak saja. Kenapa? Terang jalannya. Nggak meraba-raba, nggak gentayangan, nyemplok di pohon, disoting sama YouTuber, gitu, ditanyai, gitu kan, kau matinya kenapa, gitu, ya. Minum racun, kau matinya kenapa, gantung diri. Nggak sampai ditanya-tanya yang gitu, janganlah sampai kita gentayangan. Yang seneng nanti YouTuber makin banyak subscribernya, karena kita selalu dicari-cari, disoting-soting itu. Maka sebelum kita mati beneran, usahakan semaksimal mungkin, wahai kita-kita yang menempuh jalan untuk menuju Allah, yang menempuh hakikat, yang menempuh untuk mi'raj, menempuh ma'rifat kepada Allah, benar-benarlah dalam menempuh jalan itu. Usahakan semaksimal mungkin, minimal kau punya guru, karena gurumu yang mempertanggungjawabkan itu. Walaupun kau nanti sampai mati belum bisa kenal, belum bisa tahu pulang, gurumu lah yang mengantarkanmu untuk pulang. Bukan berarti kita tenang-tenang, nyantai-nyantai saja, bukan berarti begitu. Maksimal, semaksimal. Betul-betul sampai Allah membukakan hijab kita untuk kenal pada Allah. Nyesal nanti kita kalau nggak kenal sama Allah, nggak bisa jawab kita, Ma Rabbuka, nggak akan bisa jawab kita itu. Itu nanti sebelum dikubur ditanya dulu itu nanti di dunia. Kalau di dunia ini kita nggak bisa menjawab, cuman Abah kan pernah ngomong, dari pertanyaan kubur itu aja kan mengartikan bahwa kita memang harus kenal Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, gimana kita bisa menjawab Ma Rabbuka itu? Mau akhir zaman ini, jangan nyantai-nyantai lagi. Jalan terus, nggak peduli kita dengan panggilan-panggilan itu. Jangan noleh, jalan. Mau panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan, panggilan di atas, orang urus. Tujuanku hanya Allah. Begitu. Orang urus. Urusanku memperbaiki diri untuk menuju kepada Allah. Mau digibahin, los. Mau difitnah, suka hati dia. Semuanya ujian hati untuk kita. Sadarin di situ supaya nggak terjebak, nggak balik lagi ke bawah. Udah enak-enak kita menuju ke atas, balik lagi. Capek. Biarin aja. Orang urus. Jalan terus. Woi, woi, ya, woi. Baik. Mi'raj artinya sampai. Makanya perjalanan yang sampai. Sampai kepada Sidratul Muntaha. Lihat, bahasain. Hanya Muhammad saja yang bisa mi'raj. Hanya Muhammad saja yang bisa sampai kepada Allah.
Loh kita, kalimatnya dengeri. Arti Muhammad itu adalah yang terpuji. Artinya diri kita, hati kita udah beres, sudah dipuji Tuhan, baru bisa mi'raj. Pandangan kita pandangan baik saja kepada siapapun, baru bisa mi'raj. Mulut kita bisa dijaga, ngomong yang baik-baik, baru bisa mi'raj. Hati kita nggak ada iri dengki, nggak ada lagi prasangka-prasangka buruk, baru bisa mi'raj. Nggak ada sedikit pun rasa kesombongan, baru bisa mi'raj. Kalau masih bawa itu ya sulit untuk mi'raj. Makanya dalam tarekah itu ada terhal selalu zikir kolbu, itu selalu membersihkan najis. Itu fungsi untuk membersihkan najis. Allah 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 Allah. 35 juta sel darah. Sekali saja kita ucapkan Allah dalam kolbu kita, maka 35 juta sel darah dalam diri kita semuanya berzikir kepada Allah. Sekali ucap. Apa toh lagi 5.000 kali 35 juta juga. Itu namanya cuci darah. Cuci darah pakai itu. Jangan di rumah sakit. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari itu. Jangan sampai kita cuci darah diurus sama medis rumah sakit. Jangan sampai jauh dari penyakit. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit-penyakit yang membahayakan diri kami, jasad kami, ya Rabb. Jangan kau berikan beban kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Cuci darah kita sekarang pakai zikir itu. Allah Allah, habis itu tarik nafas, Allah, Allah. Samakan dengan detakan jantung. Allah, Allah, Allah. Itu cuci darah. Cuci jantung dalam darah. Cuci darah dalam jantung. Kebalik gak ngomongnya. Soalnya kopi udah mau habis, jadi agak kebalik-kebalik ngomongnya. Alhamdulillah. Nah, dalam kisah Isra Mi'raj itu kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril tidak boleh lagi dan tidak bisa pergi lagi. Muhammad saja yang bisa pergi. Apa kata Jibril? Jangan Muhammad, aku sampai di sini saja. Kenapa Jibril? Aku takut terbakar. Coba. Malaikat Jibril sama kita ketahui yang diciptakan Allah dari nur pun gak mampu dan takut terbakar, yang gak punya nafsu. Apa toh lagi kita yang mau kepingin mi'raj tapi masih membawa pakai nafsu, ya kebakar hangus, gosong. Jangankan sampai Sidratul Muntaha, sampai langit pertama mungkin gosong kita. Kenapa? Membawa nafsu. Apalagi ke alam malakut, alam jabarut. Makanya Muhammad saja yang bisa. Apa arti Muhammad tadi? Hati yang sudah teruji dan terpuji oleh Allah. Hati yang sudah menyatu kepada ruh. Ruhnya kembali, ruh yang sudah Muhammad kembali kepada yang punya ruh. Ruh berjumpa dengan Allah. Maka kalau mau jumpa Allah dengan ilmu, kalau mau jumpa Allah, jumpai Muhammad dulu dan jadi Muhammad. Bukan ngaku aku Muhammad. Masalah ngomong lagi nanti, salah nafsir lagi. Muhammad itu artinya yang terpuji. Jadikan hati kita dipuji dan teruji oleh Allah, baru bisa mi'raj. Teruji dan terpuji. Diteruji dan sudah dipuji oleh Allah. Gitu.
Paham nggak nih abang ngomong? Paham nggak ya? Abang ngomong kemana-mana jadinya. Jibril nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa ikut, takut terbakar. Lantas persoalannya Muhammad yang mana? Itu tadi, arti Muhammad itu yang terpuji. Coba balik ke marifat. Yang terpuji itu siapa? Allah. Jadi yang mi'raj itu siapa? Yang berjumpa dengan Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Oh, kita diperjalankan. Allah memperjalankan hambanya yang sudah menjadi Muhammad, yang sudah terpuji. Sifatnya berjumpa dengan zatnya. Paham dah sampai situ? Nggak angel-angel. Hayat yang hidup itu berjumpa dengan hayun. Maka Abah pernah mengatakan begini, suatu saat 7 anugerah sifat Allah yang dianugerahkan buat manusia itu akan kembali kepada yang punya. Hayat kembali kepada hayun, basor kembali kepada basirun, sama kembali kepada sami'un, ilmu kembali kepada alimun, iradah kembali kepada muridun, kalam kembali kepada mutakallimun. Sehingga itu kita disebut mati. Mana punya kita? Tidak ada. Semuanya kepada Allah. Semuanya Allah. Kalau nggak dianugerahi basirun, buta semua kita ini. Kalau nggak dianugerahi dengan sami'un, tuli kita semua ini. Kalau nggak dianugerahi mutakallimun, bisu semua kita. Punya telinga, tapi hanya untuk hiasan. Punya mulut, hanya hiasan. Punya mata, hanya hiasan jasad. Kenapa? Karena tak dianugerahi, ditarik oleh Allah. Mana punya kita? Mayat kita ini. Apa yang mau disombongkan kalau udah sadar di situ? Hartamu, jabatanmu, istrimu, suamimu, anakmu, bukan milik kita. Kau boleh berbangga-bangga hari ini dengan jabatan. Kau boleh berbangga-bangga hari ini dengan kekuasaan, dengan hartamu, uangmu yang banyak, kegantenganmu, kecantikanmu. Tapi semua itu akan kembali kepada Allah. Mana yang bisa kita sombongin hari ini? Tidak ada yang berkuasa, hanya Allah yang maha berkuasa, maha mengetahui. Ana nurullah wal mu'minina minni. Aku dari nur Allah, mukmin dari aku. Abdi fil qalbu mu'min. Hambaku dalam hati namanya mukmin. Maka sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayang karena Allah, Nur Muhammad yang ada di dada manusialah yang disuruh untuk mi'raj kepada Nur Allah yang ada di tempat yang tidak menduakan Allah. Maka dengan kesimpulan, Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram. Artinya Masjidil Haram itu tempat sujud yang mulia, sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya tempat sujud yang penghabisan untuk menuju Mi'raj, menuju Sidratul Muntaha. Maka Sidratul Muntaha ini adalah batas pikiran manusia, tidak bisa dipikir oleh pikiran manusia, nggak nyampe pikiran kita. Yang bisa sampai ke sana adalah rasa. Rasa yang sudah bertemu dengan yang punya rasa.
Dan rasa itu tidak bisa dibohongi. Bukan rasa nafsu, tapi rasa dalam rahasia yang bisa menembus rasa dalam diri manusia lain dan bisa mewujudkan, mengetahui penyakit-penyakit hatinya sendiri, apalagi penyakit hati orang lain, yang bisa mewujudkan gambaran penyakit hati itu dalam jasad. Maka jauh-jauhlah berusaha kita untuk menghindari sekecil apapun penyakit dalam diri itu, karena itu bisa jadi penyakit medis. Maka kalau kita lagi sakit medis itu, sakit jasad tuh jangan dulu salah-salah, yang disantet lah, yang disihir lah, yang diganggu jin lah, jangan ke situ. Karena mungkin berawal dari penyakit hati kita. Buruk apabila menaiki bukit, memanjang kaki belakang dan memendekkan kaki depan. Kalau buruk itu menuruni bukit, memendekkan kaki depan, memanjangkan kaki belakang, sejauh mata memandang, hanya satu langkah baginya. Artinya itulah ilmu yang diberkahi, itulah ma'rifatullah. Saudaraku, kiranya kajian tentang Isra Mi'raj menurut kajian tasawuf dengan singkat dan padat, jelas dan bisa kita pahami. Mudah-mudahan kita juga bisa dimiratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata kunci, teruslah berzikir hati kita, zikir nafas kita, untuk membiasakan, menyadarkan bahwa ruh itu tetap berzikir kepada Allah. Setiap tarikan dan hembusan nafas keluar masuknya dalam diri kita ini, sebenarnya nafas itu berzikir. Cuman kita kadang-kadang yang tidak sadar. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya. Mohon abadi dimaafkan dunia akhirat. Mohon ridho dan mohon ikhlasnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, ya jangan mandi-mandi. Kalau nggak ada, buat sendiri. Bagi penutup, ikan hiu, ikan paus, ikan gurami, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Buah salak, buah duren. Kalau nggak ada yang buah duren, kirim ke rumah Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.